cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya Roh Kudus. Tuhan, untuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari yang sudah bergabung sama-sama kita menyembah Dia, nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyapa semua, shalom. Mari siang hari ini yang sudah bergabung, bersama-sama kita menyembah Dia, bersama-sama kita mari memuji Dia. Kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Mari yang sudah ada siang ini, shalom Ibu Yanti, shalom Ibu Lucy, Ibu Rika. Mari bersama-sama kita ada di dalam hadirat Tuhan siang ini, satukan hati sambil yang lain akan bergabung dengan kita siang hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan pertama sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
Kita nyanyikan pujian ini. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, atas kebaikanmu melimpah bagiku. Oh, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Sama-sama lagi, mari naikkan syukur bersama-sama, katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, atas kebaikan-Mu melimpah bagiku. Yeah, yeah. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Lagi semua yang sudah bergabung, mari sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, atas kebaikan-Mu melimpah bagiku. Yeah, yeah, yeah. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari dalam hidup kami. Kami ada kembali lagi di siang hari ini bersama-sama dalam satu hati, dalam doa bersama serentak, terus berdiri bagi bangsa kami, bagi kota kami, terus men-set seluruh hidup kami secara bersama-sama dibangun dalam 7 bulan agenda Tuhan. Kami percaya kami terus dibangun dan terus di-set di dalam kebenaran. Kecenderungan hati kami terus terpola dengan benar. Kecenderungan hati kami makin terbangun secara akurat, sehingga kami terus alami realita hadirat Tuhan begitu kuat mencengkram hidup kami. Kami bersyukur siang hari ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang sama seperti Tuhan. Kasih setiamu dari hari ke hari akan semakin nyata. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu, bukan oleh karena kekuatan kami. Terima kasih Bapa siang ini. Satukan hati kami, ketersediaan seluruh kehidupan kami untuk terus bersama-sama di-set di dalam kebenaran, dalam doa serentak bersama setiap hari. Kami percaya, oh kami alami terobosan demi terobosan. Kami alami roh kami terbakar. Kami menyala-nyala, makin strong, makin hari makin perkasa di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami set seluruh hidup kami bersama-sama, dan kami pastikan hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Segala pujian dan hormatannya bagi Tuhan. Hamba berdoa roh pewahyuan ada di sini, roh pengertian ada di sini, ada di antara seluruh keluarga rohani yang sementara live streaming. Hamba berdoa impartasi firman, impartasi kuasa, pujian dan penyembahan. Doa kami percaya Roh Kudus akan bermanifestasi dalam seluruh hidup kami.
jiwa kami, sehingga intensitas roh dalam hidup kami makin meningkat dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mama menyapa semua. Shalom sekali lagi. Selamat siang. Kita bersama-sama dalam anugerah Tuhan. Seluruh keluarga rohani yang sudah bergabung, mari bersama-sama satukan hati. Kita menyembah Dia dan kita memuji Dia. Biarlah seluruh hati kita, seluruh hidup kita benar-benar siang ini hanya sungguh terfokus kepada Tuhan. Kita terus tersedia karena kita tahu bahwa Tuhan begitu rindu untuk terus bekerja, mengimpartasikan kehidupannya lewat firman, lewat kebenaran yang kita terima dan kita miliki. Dari hari ke hari akan terjadi peningkatan. Karena itu siang hari ini mari bersama-sama dalam hadirat Tuhan kita percaya kuasa dan anugerah Tuhan, kebenaran-kebenaran yang sudah di-download bagi kita, prinsip-prinsip firman yang sudah di-download semua dalam hidup kita akan membawa kita dari waktu ke waktu mengalami peningkatan demi peningkatan. Kita di-update dan di-upgrade naik oleh Tuhan. Itu sebabnya mari pastikan kita terus dengan sungguh-sungguh konsisten dari hari ke hari berfokus membangun manusia rohani kami. Jangan pedulikan hal-hal di sekitar kami, tapi mari kami tetap percaya, tetap bersyukur, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari pada siang hari ini saya percaya kita semua telah siap untuk belajar daripada firman Tuhan dan makin dibangun, makin hari makin akurat. Katakan amin. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tema yang baru, yaitu pola pikir rasuli. Sekali lagi, pola pikir rasuli. Periksa dulu sebentar, permisi. Tuhan. Ya, Mam berharap semua kita tetap fokus berdoa sehingga materi yang kita terima, kita belajar bersama di siang hari ini tidak terlewati. Ya, internet terlebih ya seringkali kurang bagus. Dan saudara, mari Mam mohon kepada kita semua sambil kita mendengar tetap deklarasi agar jaringan tetap berjalan normal dengan baik. Deklarasikan terus sampai selesai. Oke. Kita lihat bersama-sama ya bahwa hari ini ya, kemarin kita sudah selesai dengan latihan yang keenam ya, yaitu merenungkan firman. Dan Mam percaya latihan merenungkan firman ini Tuhan akan terus tolong kita semua untuk dari hari ke hari terus melatih diri, dari waktu ke waktu terus kita men-set seluruh hidup kita dan memastikan seluruh keberadaan kita tetap dibangun, tetap berfokus untuk mengembangkan kehidupan rohani kita dari waktu ke waktu, untuk memastikan kuasa Tuhan dan akan terus bekerja, kuasa firman Tuhan terus membawa kita dari hari ke hari dalam peningkatan. Itu sebabnya saudara, mari saat kita terus membangun hidup kita, dan saya percaya inilah sebuah persiapan daripada Tuhan ya, persiapan daripada gerejanya yang Tuhan terus siapkan kita, bangkitkan kita, perlengkapi kita dari ke hari untuk supaya kita benar-benar mengalami kehidupan yang kuat, kehidupan yang strong, bangkit dan tampil di dalam dunia sebagai saluran jawaban, sebagai solusi dari semua kondisi, keadaan, masalah dan persoalan yang sedang terjadi. Oleh karena itu saudara, mari pastikan melalui rohnya akan terus bekerja dan ia akan terus bergerak sebagai membawa kita memasuki sebuah gelombang yang dahsyat.
akan ada kebangkitan yang besar, saudara. Itu sebabnya jangan lihat hanya sesuatu dalam ukuran secara lahiriah atau jasmani, tapi mari lihat di alam roh Tuhan sedang membawa sebuah gelombang lawatan yang dahsyat. Di akhir zaman ini, saudara, kita akan melihat bagaimana gereja akan dipolakan dengan benar. Gereja harus dibangun sesuai dengan doktrin yang benar. Gereja akan terus dibenahi dari segala kondisi dan keadaan yang selama ini tidak lagi relevan. Dan ini masa-masa di mana kita semua tidak terkecuali sedang dibenahi oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki agar gerejanya dapat terus membuka diri untuk mengikuti gerakan rohnya di hari-hari terakhir ini, dan mempergunakan gelombang kegerakan ilahi ini yang ada untuk mulai membangun bangsa, mulai membangun kota, mulai membangun jemaat, mulai mempersiapkan semua urusan-urusan apapun yang ada di sekitar kita, denominasi dan lain-lain. Saudara, Tuhan rindu saudara akan terus bawa kita, dan kita tidak lagi dipusingkan dengan hal-hal yang hanya lahiriah, hanya membangun monumen, hanya membangun kerajaan sendiri, tetapi kita sedang disiapkan Tuhan, dibangun, diperlengkapi oleh Tuhan dari hari ke hari untuk memastikan kita membawa mandat kerajaan. Kita adalah orang-orang yang dibangun, diperlengkapi, dibenahi oleh Tuhan untuk benar-benar mendemonstrasikan kuasa daripada sorga, kuasa yang tidak dapat dibatasi dan dibendung oleh apapun. Ketika gelombang kegerakannya, api Tuhan membakar, maka semua orang tidak akan bisa bertahan. Proses kehidupan akan berjalan, dan orang-orang yang terus dibangun dalam pola pikir rasuli, mereka akan terus mendesak, karena kebutuhan roh mereka tidak dapat dibendung, kebutuhan roh mereka tidak dapat diisi dengan apapun kecuali hadirat Tuhan. Kecuali, saya ulangi, hadirat Tuhan. Bukan lagi sekedar kita menjadi anggota gereja, bukan lagi sekedar kita menjadi terdata di dalam salah satu anggota gereja, di dalam jemaat lokal, tetapi bagaimana saudara menghubungkan dirimu dengan ruang tahta, menghubungkan dirimu dengan sorga, dengan Tuhan itu sendiri, sumber kegerakan, pembawa kegerakan itu. Mari saudara kita terus mempergunakan seluruh karunia yang Tuhan sudah beri seluruh hidup kita. Mari kita terus bersama-sama dari hari ke hari prinsip-prinsip firman yang sudah kita terus hidupi, kita terus kembangkan, kita terus bangun hidup kita. Karena saya percaya kita akan melihat secara bersama-sama kita memasuki kepenuhan gelombang pelayanan rasuli. Kita perlu untuk terus memiliki pola pikir rasuli, di mana terlebih dahulu memang kita tidak harus melayani sebagai seorang rasul, tetapi saudara perhatikan, jika kita ingin ada di dalam gelombang ilahi yang sedang Tuhan lepaskan ini, kita harus mengubah pola pikir kita. Dengar baik-baik, kita harus mengubah pola pikir kita untuk menjadi pola pikir rasuli. Dengar baik-baik, agar saudara kehidupan rohani kita, akar rohani yang selama ini kita harus, selama ini kita miliki, harus dipindahkan terlebih dahulu. Harus benar-benar saudara dan saya membutuhkan sebuah cetakan yang baru dan usaha untuk mengubah pola pikir kita yang lama. Jadi saudara, mari terus pastikan pola pikir yang baru, pola pikir rasuli, pola pikir di mana kehidupan kita dipolakan dalam kebenaran. Kita tidak lagi menjadi sekedar orang yang beragama, tetapi firman Tuhan harus bekerja. Kristus harus menjadi pola kita. Alkitab berkata Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Artinya gereja harus mengalami kondisi di mana hal-hal yang selama ini menjadi kebiasaan, selama ini seagamawi, Tuhan sedang bangun kita. Tuhan sedang bangun kita. Tuhan sedang benahi kita, dan Dia akan membawa kita dalam kualitas kehidupan yang berbeda. Tidak sekedar menjadi Kristen yang biasa, tapi Kristen yang luar biasa, orang benar yang luar biasa, gereja yang tak sama, gereja yang tidak bisa lagi dihentikan oleh masalah, oleh persoalan. Begitu mudahnya kita menyerah, begitu mudahnya kita mengalami jebakan-jebakan dan jatuh dalam dosa.
tapi tetap teguh, bahkan dari hari ke hari makin mendesak, bertahan dan terus teguh di dalam Dia, dan membiarkan Tuhan terus bekerja menginvasi kehidupan kita, karena kita terus akan alami peningkatan demi peningkatan. Dan pada waktu kita terus mentaati firman, pada waktu hidup kita terus terpola, prinsip-prinsip kebenaran itu menjadi dasar penting, maka saya percaya akan ada terobosan demi terobosan yang engkau akan alami. Ini yang dinamakan unstoppable church. Masalah-masalah tidak lagi menyetop engkau, persoalan-persoalan tidak lagi menyetop engkau, tidak akan bisa menghentikan perjalananmu, karena engkau dibangun begitu akurat di dalam kebenaran. Oh, masalah yang selama sekian lama waktunya kita terus jadi bulanan-bulanannya masalah persoalan, tidak ada jalan keluar, terus mengeluh, terus bersungut, maju dan mundur. Saya mau berkata kepada saudara, hari baru telah tiba, musim baru telah datang kepada kita. Gereja yang tak sama sedang dimunculkan oleh Tuhan. Itulah gereja yang memiliki konsep pola pikir rasuli. Karena itu mari saudara pastikan dari hari ke hari, karena kita terus dibentuk, terus diperlengkapi. Tidak boleh ada jeda waktu di mana engkau menjadi diam, menjadi vakum, di mana hari-hari yang kau lalui. Mari pastikan kecenderungan hatimu terus tertuju hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Oh, saya percaya Tuhan akan terus membawa diri kita, membawa seluruh keluarga rohani di tempat ini secara khusus berdoa. Mari kita lebih hari, lebih lagi agresif. Kita lebih hari, doa kita tidak biasa. Oh, penyembahan kita tidak biasa. Mari terus meningkat dan meningkat. Waktu saudara baca firman 5 pasal setiap hari, oh, alami, imajinasikan hadirat Tuhan meliputi engkau. Kuasa firman terus bekerja memenuhi seluruh hidupmu, karena untuk itulah engkau terus dibangun dari hari ke hari. Oh, saya berdoa sampai di mana engkau akan terus melihat kuasa firman itu membebaskan dan melepaskan engkau. Engkau akan melihat jalan-jalanmu diratakan. Engkau melihat masalah-masalahmu. Mungkin selama ini ada begitu banyak pergumulan demi pergumulan. Saya berdoa saudara, engkau akan mengalami bagaimana realita hadirat Allah akan menolong engkau, sehingga semua masalah-masalah tidak lagi mengganggu engkau. Perhatikan baik saudara. Itu sebabnya mari masuki gelombang rasuli yang seharusnya saudara, cara berpikir kita, nilai-nilai kebenaran yang kita percayai sudah harusnya mengalami progresivitas, terus berkembang, terus dari hari ke hari secara total. Karena itu jangan pernah engkau berhenti hanya sekedar menerima ada gerakan Tuhan, ada jamahan Tuhan, dan merasa puas dengan itu. Oh, saya mau berkata pada engkau, teruslah bergerak mendesak mundur musuh. Mendesak penyembahanmu akan mendorong musuh keluar dari hidupmu. Segala bentuk intimidasi, segala bentuk tekanan, segala bentuk apapun yang coba menghentikan perjalanan hidupmu, membuat engkau mengalami stagnasi, saya berkata tetaplah fokus kepada Tuhan, karena engkau akan melihat tangan Tuhan akan menyertaimu. Pertolongannya, penyertaannya akan sangat-sangat nyata dalam kehidupanmu. Tetaplah fokus, jangan terabaikan, jangan teralihkan, jangan mau dibelokkan dari tujuanmu yang sesungguhnya. Konsisten bangun kehidupan rohani. Itu sebabnya jadikan bahasa roh menjadi bahasa doamu. Terus kita sudah belajar dan bahasa roh kita sudah selesai kemarin di latihan ke-6. Hari ini mari kita diperlengkapi memiliki pola pikir rasuli yang akurat. Hari lepas hari, orang-orang yang rasuli adalah orang-orang yang terus mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar Tuhan, memastikan hidup mereka terus dipolakan dalam kebenaran, siap membayar harga, memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Itu yang menjadi gaya hidupmu. Pada waktu firman yang kau hidupi, pada waktu kebenaran kita hidupi, kita mengalami berbagai mungkin hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau berkata pada saudara, Allah sedang turut bekerja. Jangan pernah menyerah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari hari ke hari, firman akan makin dinyatakan supaya hidup kita makin terpola, terbentuk secara akurat sesuai dengan kemauannya Tuhan. Katakan amin. Bukan kemauan kita. Itu sebabnya saudara,
untuk kita betul-betul mencabut akar rohani kita dan menanamkannya di tempat yang tepat, di tempat yang baru, di mana hadirat Tuhan ada di sana. Kuasa Tuhan beroperasi secara luar biasa tanpa kita melakukan hal-hal yang sebelumnya saudara, ya keputusan yang tindakan-tindakan yang saudara ambil, ya saudara, engkau harus benar-benar memastikan engkau mendengar Tuhan berbicara. Engkau terus memastikan langkah-langkahmu dituntun oleh Tuhan, sehingga bukan perkara eksternal lagi, tetapi ini tentang Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, ini tentang Tuhan dalam hidup kita. Karena engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Engkau harus memastikan hal-hal yang tidak benar segera berakhir, hal-hal yang tidak akurat segera berakhir, hal-hal yang firman sudah berbicara segera eksekusi. Polakan hidupmu, karena ini pola pikir rasuli sedang dibentuk di dalam engkau. Engkau menjadi utusan-utusan Tuhan. Engkau adalah pembawa mandat kerajaan di bumi ini. Engkau adalah orang-orang yang merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Pola kebenaran, hukum-hukum itu bekerja dalam hidup kita. Kebenaran-kebenaran itu dapat dibaca di dalam hidup kita. Katakan amin. Mari saudara kita lihat, jika kita benar-benar menyadari dan membawa hidup kita dari waktu ke waktu, maka engkau akan melihat sebuah perbedaan. Ya, sebuah perbedaan pola pikir apostolik atau pola pikir rasuli. Engkau akan lihat perbedaan pada waktu engkau benar-benar berfokus, pada waktu kehidupanmu dari hari ke hari. Terus engkau berfokus, bertekun, konsisten di dalam Dia. Oh, saya percaya saudara, hidupmu tak akan sama lagi. Engkau akan melihat bagaimana pekerjaan Allah itu makin nyata. Kemarin hari Minggu kita sudah belajar bagaimana di dalam ibadah raya bukan kita datang kumpul-kumpul, bukan sekedar sebagai sebuah rutinitas. Karena hari Minggu itu tanda merah, artinya itu hari yang penting bagi orang Kristen. Itu adalah hari di mana mereka beribadah. Bukan lagi saudara, tetapi kita sedang terus dibangun dari hari ke hari. Kita tidak sekedar kumpul-kumpul, tapi salah satu tujuan yang keempat adalah mengenal pekerjaannya. Waktu saudara mengenal pekerjaannya, saudara akan makin mencintai Dia, bahwa engkau sungguh-sungguh akan menerima mandat itu dalam hidupmu. Karena pekerjaan Allah harus dilaksanakan, pekerjaan Allah harus diselesaikan, mandat kerajaan harus kita bawa untuk menjadi representasi. Kitalah representasi itu bagi banyak orang. Katakan amin. Gereja akan terus dibangun. Dengar baik-baik, bukan gereja fisik, gereja individu, personal, orang-orang percaya, setiap pribadi, baik saya sebagai hamba Tuhan, bahkan juga umat percaya, orang-orang umat Allah. Mari saudara pastikan, saya berdoa saudara untuk terus kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah sikap. Setiap pribadi keluarga rohani, mari pastikan teruslah engkau jangan melihat sekarang, tapi di hari-hari mendatang, di hari-hari yang engkau jalani, waktu-waktu ke depan, engkau makin berfokus, makin engkau dibangun, engkau akan melihat dampak daripada itu saudara. Pertanyaannya bagi saya, apakah saudara tersedia? Apakah saudara benar-benar merasakan Tuhan sedang bekerja atau sekedar ikut-ikutan? Pastikan engkau mendapatkan jawaban yang pasti untuk dirimu, untuk pribadimu, sehingga bukan apa kata orang lagi. Ini faktor Tuhan yang amat sangat penting dalam hidupmu. Amin. Mari saudara perhatikan. Roh Kudus tolong kami semua siang hari ini. Kita terus berusaha saudara memastikan membangun hidup kita untuk benar-benar terpola secara akurat. Kita benar-benar jangan terpengaruh, karena pada waktu saudara membangun tetapi terpengaruh oleh karena banyak hal, banyak sesuatu, orang ngomong begini, orang ngomong begitu. Saudara dengar baik, engkau bertanggung jawab secara pribadi kehidupan, proses perjalanan hidupmu. Karena apa yang putuskan, apa yang kau pilih, apa yang kau putuskan, apa yang kau tetapkan hari ini akan sangat menentukan perjalananmu ke depan. Itu sebabnya jangan main-main, jangan lagi hidup apa kata orang, tetapi apa yang engkau terima dari Tuhan, apa yang engkau dapatkan, itu adalah arahan. Dengarkan itu dan terus taat, terus ikuti. Karena ini faktor Tuhan dalam hidup kita, bukan tentang siapa engkau dan siapa saya. Katakan amin.
setiap bentuk penilaian manusia, keputusan apapun saudara yang akan saudara terus maksudnya saudara ambil dalam step by step dalam perjalanan hidupmu adalah sangat-sangat menentukan bagaimana langkah-langkahmu ke depan, bagaimana hidupmu dari hari ke hari terus terpola. Itu sebabnya saudara, mari lakukan. Jika saudara terus sadar, Roh Kudus mengingatkan kita, maka saya percaya situasi apapun yang sedang saudara alami, bahkan saudara hadapi, hal itu hanya dapat kita lakukan berdasarkan saudara kondisi apapun. Seringkali diizinkan untuk memicu kita, untuk benar-benar memastikan kita apakah benar-benar kita menerima arahan Tuhan, menerima pimpinan Tuhan, perkataan Tuhan itu benar-benar bekerja, atau hanya karena hal-hal yang eksternal. Uji dengan baik-baik, karena pada waktu saudara benar-benar mendengar Tuhan berbicara, sesungguhnya pola pikir rasuli itu sedang dibangun di dalam engkau. Ketaatan itu sedang dipolakan dalam hidupmu. Engkau sedang dipimpin oleh Tuhan, dibawa Tuhan dari hari ke hari untuk mengenal siapa Dia, sehingga engkau menjadi utusan-utusannya Tuhan. Katakan amin. Beberapa hal penting saudara, pola pikir rasuli akan berdampak sebagai berikut saudara ya, sebagai berikut, perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya memiliki pola pikir rasuli, itu terbangun dari hari ke hari. Setiap bentuk kehidupan yang tidak akurat, yang belum terpola, yang masih ceroboh, yang masih sembrono, kita hanya menjadi orang yang sekedar beragama, semua pelayanan sekedar berbentuk sebuah bentuk pengabdian yang kita lakukan hanya karena memang kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Saudara, akan terus Tuhan benahi, akan terus terjadi pemurnian, akan terus Tuhan buat kita dari hari ke hari melayani tidak lagi berdasarkan talenta yang kau punya, tapi ukurannya adalah hatimu benar-benar diterfokus kepada Tuhan. Hatimu benar-benar menjadi ukuran pertama yang Tuhan akan ukur di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena ukuran air akan meningkat dari hari ke hari di dalam hidupmu ketika engkau membawa hatimu yang bersih. Pastikan hatimu bersih. Katakan amin. Beberapa hal penting. Nomor satu, saudara perhatikan baik-baik. Pola pikir rasuli akan berdampak. Yang pertama, akan membawa kita untuk melampaui segala kelemahan manusiawi kita dan mulai hidup di dalam puncak potensi ilahi yang kita miliki di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mam ulangi sekali lagi buat kita. Ketika kita memiliki pola pikir rasuli itu benar-benar terus terbangun, maka apa yang kita alami itu sangat berdampak. Yang pertama, akan membawa kita, perhatikan, akan membawa kita melampaui segala kelemahan manusiawi kita dan mulai hidup di dalam puncak potensi ilahi yang kita miliki di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita akan terus melewati, melampaui batasan-batasan kelemahan kita manusia, kelemahan secara manusiawi. Seringkali saudara, misalnya contoh sederhana, baru hal kecil saja kita diuji, kita sudah mengeluh minta ampun. Kita baru saja diuji dalam hal yang hanya sederhana, kita sudah mengeluh, hati terganggu, kita mulai tidak lagi rajin baca Alkitab, kita terganggu, mulai lagi kita tidak doa, tidak membangun kehidupan seperti biasa. Makin hari makin strong, makin hari makin bertambah perkasa, makin teguh di dalam Tuhan. Tapi saudara, mari hari ini saya mau berkata kepada saudara, sebaliknya mari pola baru harus terus terbangun. Katakan amin. Pola pikir rasuli yang akan terus dibangun dalam hidup kita untuk men-set kita menjadi orang-orang yang diutus, orang-orang membawa kabar baik, orang-orang membawa perubahan, history maker. Engkau akan dilihat oleh orang, hidupmu akan dilihat oleh orang bahwa benar. Paulus berkata, biarlah orang melihat kemajuan rohanimu, orang melihat kemajuan dalam hidupmu, karena benar-benar hidupmu dipolakan dengan benar, tidak lagi biasa-biasa, tapi engkau terus makin mengalami potensi ilahi yang makin meningkat dari hari ke hari. Katakan amin. Saudara perhatikan, orang-orang yang akan mengalami kondisi ini, mereka dengan pola pikir rasuli tahu betul untuk bagaimana mereka akan dapat memanfaatkan dan bekerja sama dengan anugerah Tuhan yang ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak pernah lagi dapat saya percaya sudah
colokan situ kali ini. Mohon maaf saudara, tetap berdoa saudara. Tiba-tiba lampu yang hanya di ruangan saya, ya kita terus berdoa biarlah Tuhan terus bekerja. Amin saudara. Oh rabasyata karalabasyiki aralabasandara labasi. Kota karalabasyiki ralabaralabasyaka taralabasiki ralabasi. Roh Kudus tolong dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Kota karalabasyika ralabaralabasandara labasi. Mohon maaf saudara, tiba-tiba lampu di ruangan saya dia turun. Ya, saudara terus berdoa. Kota karalabasyaka ralabasi. Papa syakaralabasi. Oh, rata karalabasyika. Terus berdoa, terus deklarasikan saudara. Kan ada kebangkitan yang besar hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Pastikan gereja saudara dan saya makin mengalami kondisi di mana rohmu terus mengalami intensitas yang meningkat. Ada potensi yang Tuhan akan terus bawa engkau naik, bukan menjadi gereja yang biasa-biasa. Oh, saya berdoa ini waktu yang sangat luar biasa. Hari-hari di mana saudara ini bukan faktor tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Ini faktor Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari jangan main-main. Iblis tidak senang, iblis tidak mau ada terjadi terobosan, karena neraka akan bergoncang ketika gereja bangkit mengerti panggilan mereka, ketika gereja diperlengkapi, ketika gereja melihat hal-hal yang luar biasa akan kerjakan. Oh rabasyata karalabasiki aralabase. Oh rabasyaka ralabasiki aralabase. My goodness, kikata ralabase. Shikara labaralabasandara labase. Kota karalabashika ralabasandara labase. Kota karalabashaka ralabashiki aralabase. Kita karalabasandara labashiki aralabasandara labase. Oh Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Kita karalabase. Saudara terus berdoa. Syakata karalabashiki aralabase. Kota karalabasandara labashiki aralabasandara labase. Oh kita percaya saudara, musuh sedang mereka merasa terganggu, neraka sedang digoncang. Karena itu pastikan hidupmu terus akurat. Tuhan sedang membawa kita dari hari ke hari untuk mengerti posisi kita, untuk mengerti dan memahami bahwa ketika engkau terbangun secara akurat, kuasa Tuhan akan sangat dinyatakan. Oh ralabasyakata karalabase. Kami percaya Tuhan ini waktu, ini kairosmu, ini musim baru, hari baru bagi kami. Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan terus menyatakan kemuliaannya. Tidak ada yang bisa menyetop engkau dan saya. Unstoppable Church. Oh mari bangkit di dalam roh. Terus deklarasikan firman, karena Tuhan akan membawamu dari hari ke hari. Potensi ilahi yang luar biasa. Oh engkau tidak akan lagi berjalan dengan kelemahanmu. Engkau tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, tapi engkau akan menghadap Tuhan di Sion. Berjalan makin hari makin kuat, makin teguh, karena Tuhan sedang bekerja. Pastikan engkau adalah barisan itu. Pastikan engkau adalah gereja yang unstoppable, gereja yang tidak bisa dihentikan. Oh saya berdoa hari ini saudara. Yang kedua, mari terus saudara, terus. Yang kedua, bahwa pola pikir rasuli yang terbangun dalam hidup kita akan berdampak dalam memampukan kita untuk dapat menghadapi suatu kenyataan yang paling pahit sekalipun dan mengubahnya dengan baik-baik. Kondisi keadaan apapun, pahit sekalipun, sukar sekalipun, jalan buntu sekalipun, gereja yang unstoppable adalah gereja yang mampu dan sanggup tetap berdiri teguh, mampu mengubah keadaan yang pahit sekalipun menjadi manis, mampu mengalami dan melewati berbagai kondisi-kondisi sulit, karena Tuhan di dalam mereka adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan
Tuhan di dalam hidup mereka yang terpola dengan benar akan mengalami kekuatan. Mereka akan begitu strong. Mereka menjadi representasi dari Tuhan itu sendiri lewat kehidupan yang terpola dengan akurat. Oh, bersiaplah, dampak ini engkau akan terus alami untuk memampukan kita untuk dapat menghadapi suatu kenyataan, kondisi apapun, persoalan seberat apapun, kondisi keadaan mungkin engkau mengalami, mungkin tidak ada jalan keluar. Oh, dengar baik, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau akan mengalami bahwa kekuatan Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidupmu, sehingga engkau mampu berdiri dan mengubahkan keadaan itu menjadi keadaan yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Kadangkala kita tidak dapat memahami secara penuh jalan kehidupan yang kita alami, ya, yang kita jalani masing-masing. Tapi saudara, kita berpikir bahwa kita sedang mengikuti langkah kaki Tuhan. Tetapi jika justru saudara, kita justru mendapat jejak itu, malah membawa kita berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan baik-baik. Seringkali di kondisi itu saudara, kita mengalami seperti waktu kita berjalan di jalan Tuhan, waktu kita terus membangun hidup kita di dalam Dia. Seringkali saudara akan merasa sepertinya, kok makin saya menjalani kehidupan makin taat, kenapa ada banyak hal terjadi? Oh, saya beritahu saudara, supaya pola Kristus itu terbangun dalam hidupmu. Bukankah Tuhan telah memberi teladan kepadamu sampai di titik terakhir? Dia berkata, jika cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan oleh karena kehendakku, tapi oleh kehendakmu Bapa. Amin. Saya percaya ketaatan Tuhan yang begitu luar biasa akan hari lepas hari terus terbangun juga di dalam hidup kita, sehingga memastikan hidupmu dan hidupku tak akan sama lagi. Mari saudara, jangan main-main. Hari-hari di mana saudara akan terus diperlengkapi. Saya tersedia di sini pun itu anugerah, bukan karena kuat saya. Saya tersedia di sini setiap hari jam 12. Bukan saya tidak punya urusan yang lain, tapi saya sudah berkomitmen. Ini tentang Tuhan, bukan tentang saya dan tentang saudara, tapi tentang Tuhan. Tuhan mencari institusi gereja. Tuhan mencari orang-orang, kumpulan orang-orang yang benar-benar gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Orang yang tidak lagi peduli dengan apapun, orang yang tidak lagi peduli dengan kondisi apapun di sekitarnya, tapi terus mengejar Tuhan, memastikan hidup mereka terbangun secara akurat. Oh, saya berdoa saudara, mari kota karalabasyakaralabasyikialalabase. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan terus memastikan kita semua. Firman-firman kebenaran yang kita sudah dapat, mari terus deklarasi. Bangun terus hidupmu di dalam kekuatan firman dan Roh bekerja. Dari semua kelemahan-kelemahan apapun yang iblis coba munculkan sebagai bentuk dari kelemahan kita, dengar baik, engkau akan mengalami bagaimana kekuatan Tuhan itu akan memampukan engkau. Mari jangan lihat dirimu, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat kondisimu, tapi lihat Tuhan, fokus di dalam Dia. Mungkin ada banyak pergumulan hari ini. Semakin engkau taat kepada Tuhan, tapi ada begitu banyak hal yang terjadi. Seharusnya mungkin menurut saudara, makin saudara taat Tuhan, makin saudara alami hal yang baik. Dengar baik, jika ada hal yang mungkin Tuhan sedang benahi, beri dirimu dengan sukarela. Izinkan Tuhan memperbaiki seluruh area kehidupan kita, karena kita sedang diperlengkapi, kita sedang dibenahi. Gereja yang tidak biasa. Inilah gereja akan merepresentasikan Tuhan hidup, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Fakta apapun dapat berubah karena Tuhan di dalam engkau. Itu Tuhan yang dahsyat, bukan Tuhan yang biasa-biasa. Bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mari terus alami realita firman. Realita firman itu bekerja, mengubahkan kita. Begitu terjadi akselerasi, kekuatan dari firman itu membawa kita dari hari ke hari. Saudara makin gila-gilaan, saudara tidak peduli apapun. Saudara mendengar Dia berbicara, saudara memilih. Apa yang Tuhan sukai, saudara sukai. Apa yang Tuhan inginkan, saudara inginkan. Apa yang Tuhan mau, saudara mau. Karena ini yang saudara akan terus memberikan kehidupan makin berdampak, makin berbeda dari biasanya. Katakan amin. Yang berikut saudara perhatikan,
ketika saudara dan saya melihat bahwa bahkan semua musuh yang selama ini memiliki kemampuan untuk mengganggu hidup kita, ya, mengganggu hidup kita dari hari ke hari, saya berdoa saudara dengan mudah akan dapat kita kalahkan. Artinya dengan mudah saudara dapat mengatasi seluruh keadaan itu. Musuh-musuh kita, orang-orang yang mungkin ada di sekitar, mudah didamaikan dengan kita. Kita mudah berdamai karena kebenaran yang begitu kuat. Karena ketika kita terus tersedia, kita berada di dalam dimensi rohani yang jauh lebih tinggi. Dengar baik-baik. Artinya kalau kita mengalami kondisi rohani jauh lebih tinggi, bukan rendah. Karena rendah di bawah engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika engkau punya potensi rohani, engkau punya posisi rohani, engkau punya kondisi keadaan rohani yang lebih tinggi, dengar baik, daripada iblis saudara, daripada keadaan-keadaan yang menimpamu, kondisi-kondisi yang menimpamu, maka saya percaya semua roh jahat lainnya akan keluar dari hidupmu, akan pergi tinggalkan hidupmu. Sebab itu saudara, mari terus pastikan dasar kehidupan rasuli ini harus benar-benar terbangun. Firman, pola Kristus harus menjadi nyata di dalam hidup kita, harus terbangun akurat di dalam kita. Di luar daripada itu doktrin yang error. Tapi saudara, pada waktu saudara terus terbangun, Kristus menjadi dasar kehidupan kita orang percaya, maka saya percaya hidupmu tak akan sama. Itu Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, saudara, mari kita lihat bersama-sama. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus tidak ada gangguan apapun. YP tidak ada gangguan apapun dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dalam terjemahan umum dikatakan, Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya saudara, ketika engkau dibangun akurat di dalam kebenaran, engkau tidak akan lagi mengalami kondisi apapun. Apapun itu tidak lagi mengganggumu, karena engkau tidak bisa dihentikan. Allah maut tidak akan menguasainya. Kata di sini Allah maut tidak akan menguasainya. Saudara, perhatikan baik, Allah maut tidak akan menguasainya. Ini sangat luar biasa. Perhatikan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, engkaulah Petrus, sebuah batu, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Saya ulangi sekali lagi, engkaulah Petrus, sebuah batu, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Coba saudara renungkan, imajinasikan sejenak, seperti apakah model gereja ini ketika saudara engkau benar-benar terbangun. Allah maut tidak akan dapat menguasainya. Kitab di sini berkata, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Haleluya. Jadi kalau saudara masih ketakutan dengan hal-hal yang sebenarnya engkau tahu jalan keluarnya, engkau strong, engkau adalah unstoppable, tidak bisa dihentikan, engkau adalah orang yang membawa kehidupan yang berbeda, itu kehidupan Tuhan dalam hidupmu. Artinya saudara, apapun dapat engkau lewati, engkau akan makin strong dari hari ke hari, bertambah hari bertambah kuat, bertambah hari bertambah perkasa, strong in the spirit. Itu terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Oh, saya berdoa, mari terus saudara pastikan dari hari ke hari, kemampuan ini ada pada kita karena kita dibangun bukan lagi dengan material yang biasa, tapi ini material yang akurat. Firman itu akan terus bekerja. Amin saudara. Mari pastikan. Yang keempat saudara, ketika saudara dan saya terbangun dalam pola pikir rasuli, di mana hidup kita dari hari ke hari terus akan berdampak. Ketika saudara terus memastikan hidupmu tidak lagi menjadi kehidupan yang biasa, tapi kehidupan yang luar biasa karena firman dan roh bekerja. Engkau tidak
hukum roh dan engkau hidup di dalam hukum dosa dan maut. Engkau tidak lagi ada di dalam area hukum dosa dan maut, tetapi engkau dalam hukum roh dan kehidupan. Hukum roh dan kehidupan bekerja secara luar biasa, karena di sana Roh Kudus beroperasi secara dahsyat. Amin. Hukum roh kehidupan artinya kebenaran ini. Setiap kebenaran yang kau hidupi, kematian akan menyingkir dari hidup kita. Yang ada, saudara, adalah kehidupan yang akan membawamu dari hari ke hari. Baca kitab Roma pasal 8, saudara baca di situ dengan baik. Baru dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 22. Saudara akan temukan bagaimana orang-orang dibangun di dalam roh. Amin. Roh Kudus tolong kami, ya. Ya ralabasyata karalabasyiki ya ralabasi. Sebentar, saudara. Ya, kita perhatikan, saudara, ya. Pada waktu saudara benar-benar di poin keempat ini, saudara, engkau akan menolong dengan pola pikir rasuli yang sudah terbangun, saudara, menolong kita untuk dapat bergaul dengan Tuhan dan sesama dalam keseimbangan. Jadi saudara perhatikan baik-baik, akan membawa kehidupan kita yang seimbang. Baik dengan Tuhan kita memiliki hubungan, menolong kita dapat berhubungan dengan Tuhan makin intens, makin luar biasa, dan juga dengan sesama. Jadi kalau ada orang bilang dalam kehidupannya dia hubungan dengan Tuhan baik, tapi dengan sesama tidak baik, artinya ada yang error, ada yang salah. Bertobat. Kalau hubunganmu secara horizontal dan vertikal itu bagus, saudara, dengan Tuhan itu bagus, maka artinya dengan sesama juga pasti baik. Karena roh Tuhan akan selalu berbicara, mengingatkan kita kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup yang tak sama itu ada di dalam engkau dan saya. Kita dipolakan menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Itu sebabnya, saudara, pola pikir rasuli akan menolong kita untuk dapat bergaul dengan Tuhan dan sesama dalam keseimbangan. Amin. Artinya gini, saudara, contoh juga gini. Pada waktu saudara terus makin di bawah Tuhan dari hari ke hari, engkau tetap punya hubungan tanpa saudara harus merasa diri hebat, merasa diri biasa lebih daripada orang lain. Tetapi saudara akan terus membangun kehidupan kita dengan rendah hati, bisa berbaur dengan orang lain, bisa dapat membangun hubungan baik dengan orang lain. Amin. Itu sebabnya persekutuan kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, menjadi, saudara, seringkali menjadi tidak seimbang gara-gara pemikiran salah. Apa itu, Mam? Seringkali pola pikir yang salah yang kita miliki membukakan peluang untuk segala jenis intimidasi dan ketakutan dapat mengikat dan melumpuhkan kita. Jadi saudara tidak boleh ada pikiran-pikiran negatif. Itu sebabnya selalu Mam di sini berkata, kena thinking, positive thinking, bukan negative thinking. Setiap kali saudara sering duduk menjadi mengalami kondisi-kondisi yang tidak bebas, yang nyaman dalam hidupnya hanya karena pikiran, dia terganggu dengan pikiran. Setiap kali misalnya orang tidak senyum, tidak pegang tangan, jika itu dalam ibadah, maka selalu positif, negatif thinking. Saudara, kalau engkau memiliki hubungan baik, engkau tidak akan negatif thinking. Bahkan pun saudara mungkin terintimidasi, saudara berusaha dapat keluar dari kondisi itu, keluar menjadi mengenakan pikiran positif thinking. Pada waktu saudara mengenakan pikiran yang positif, maka yang negatif itu akan sirna. Katakan amin. Itu sebabnya siapapun kita, apapun kita, mari kita tidak boleh memandang rendah sesama. Apapun derajat kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, kita harus selalu menempatkan diri. Karena firman yang ada di dalam engkau akan menandai engkau dari hari ke hari makin berbeda. Katakan amin. Saudara perhatikan di sini, dengan pemikiran dan sudut pandang yang Tuhan berikan berkaitan dengan pergaulan persekutuan yang kita miliki, kita akan dapat mulai mengubah dan membangun persekutuan yang ada untuk memasuki tingkat yang baru dalam kebenarannya. Artinya ketika kita memiliki kehidupan yang sehat, hubungan yang sehat, ya, dengan suami, nomor satu tentu dimulai dari keluarga dulu. Seringkali masalah di luar terjadi akibat di dalam keluarga tidak beres. Seringkali masalah ekspresi di luar
ada persoalan terjadi masalah ini masalah itu, oleh karena di dalam keluarga ada komunikasi yang salah, ada komunikasi yang tersumbat. Karena itu harus segera dibenahi. Ada hal-hal kesalahpahaman yang terjadi, segera luruskan, segera diselaraskan, supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada hal-hal yang menyumbat hubungan dan iblis merasa berjokol dan punya tempat di situ. Mari saudara pastikan selalu firman datang untuk mengoreksi seluruh hidup kita. Katakan amin. Karena saudara, saya percaya ketika persekutuan kita dengan Tuhan terbangun dengan baik, Tuhan dengar baik, Tuhan akan berbicara kepadamu sehingga hatimu tidak akan tenang. Kalau engkau tidak taat, artinya ada yang salah dengan dirimu. Oh ya saudara, mari terus pastikan dari hari ke hari, karena kita harus jaga hati kita bersih. Pola pikir rasuli harus benar-benar terbangun secara akurat. Karena itu tadi 4 hal yang luar biasa, ya, 4 poin penting yang akan berdampak dalam hidup kita, ya. Tadi yang pertama, membawa kita untuk melampaui segala kelemahan manusiawi kita dan mulai hidup dalam puncak potensi ilahi yang kita miliki di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa akan memampukan kita untuk dapat menghadapi suatu kenyataan, masalah atau apapun yang paling pahit sekalipun dan dapat mengubahnya. Artinya mengubahnya bukan langsung simsalabim terjadi, tapi dengan kehidupan yang kau bangun di dalam Tuhan, engkau benar-benar strong, tidak bisa dihentikan, unstoppable church. Engkau selalu tahu ketika engkau melobi di ruang tahta. Dengar baik, ketika engkau melobi di ruang tahta, engkau punya koneksi dengan ruang tahta, maka engkau akan deal dengan Tuhan di sana. Tuhan akan beritahu, Dia akan beritahu, Tuhan akan beritahu hal-hal yang penting itu engkau lakukan, engkau taati, engkau beresin, sehingga entah bagaimana rekayasa tangan Tuhan akan Tuhan nyatakan menolong engkau dan saya. Di tengah-tengah mungkin tidak ada jalan keluar, tapi tangan Tuhan itu Tuhan nyatakan lewat hidup kita. Itu anugerah yang luar biasa. Katakan amin. Bangun komunikasi saudara. Seringkali komunikasi, kita harus sadar komunikasi sering dirusak. Jangan ada celah, jangan ada celah saudara. Amin. Yang berikut saudara, yang ketiga saudara, bahwa membuat kita dapat menghayati kehidupan yang wajar sebagai seorang anak Allah. Jadi yang ketiga, dampak yang ketiga, menghayati kehidupan yang wajar sebagai seorang anak Allah. Artinya sudah perhatikan di sini bahwa sekalipun kita tidak masih memiliki misalnya hal-hal yang salah di dalam hidup kita, tapi seharusnya saudara, dari hari ke hari firman datang, kita harus berubah. Katakan amin. Firman harus mengubahkan kita. Jadi di poin ketiga ini saudara, kita harus terus belajar menjadi orang percaya yang kuat, bukan lagi orang percaya yang lemah dan terus biasa menjalani kehidupan. Orang lain bersungut, kita masih bersungut. Orang lain mengeluh, kita masih memiliki gaya hidup mengeluh. Orang lain masih hidupnya masih terus gosip, bicara orang, temanya selalu setiap hari gosip orang. Engkau tidak lagi, engkau sudah dipolakan dengan benar. Hidupmu tak sama, kehidupan yang terus engkau bawamu dari hari ke hari, membawa kehidupanmu dari hari ke hari terpola dengan akurat. Amin. Dan engkau akan membawa dampak bagi orang lain. Jadi saudara, tidak demikian dengan pola pikir orang yang rasuli, ya. Jadi pola pikir orang rasuli tidak lagi hidup dalam kelemahan, tidak lagi hidup sebagai orang percaya terus mengalami kehidupan yang merasa tidak layak dalam hadirat Tuhan, berkutat pikir, masih menghayal hal-hal yang tidak benar, masih terus menyimpan, menyembunyikan hal-hal yang tidak benar. Oh, saya berdoa api Tuhan bakar. Saya berdoa Tuhan expose segala hal yang tidak benar. Dan Tuhan terus akan benahi kita semua dari hari ke hari. Pastikan kita hubungan kita suami istri, pastikan hubungan kita di pekerjaan, kita tidak sedang melakukan hal-hal yang salah di sana. Izinkan Tuhan mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Jika tidak, engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan mengekspos segala hal yang tidak benar. Oh, haleluya. Hari lepas hari, karena kita tidak cukup sekedar menerima pengurapan, tapi hidup kita harus berdampak. Gaya hidup kita harus terus dalam kebenaran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Katakan amin. Semua yang Tuhan akan kerjakan tujuannya adalah untuk membawa hidupmu makin berkualitas, untuk memastikan hidupmu tak sama lagi. Engkau harus memastikan
Firman itu bekerja. Hubunganmu dengan Tuhan terbangun secara akurat. Engkau punya kehidupan doa yang teratur. Memang tidak ada formula yang macam-macam, tapi harus memastikan kehidupan rohanimu terbangun secara akurat. Katakan amin. Saya berdoa saudara engkau terus berada dalam dimensi rohani yang jauh lebih tinggi. Katakan amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, menolong kita untuk dapat bergaul dengan Tuhan dan sesama yang ada di sekitar kita dengan keseimbangan. Jadi saudara jaga keseimbangan. Jangan saudara merasa sudah diurapi Tuhan, lalu saudara mau pergi malah kita takut, tertransfer dengan roh itu. Engkau adalah orang yang berotoritas. Urapan di dalam engkau lebih tinggi. Urapan yang bekerja di dalam engkau adalah pengurapan Allah yang mampu menghandle segala serangan musuh. Urapan Allah yang ada di dalam engkau adalah urapan yang menghancurkan segala pekerjaan musuh. Jadi kalau saudara pergi melayani, jangan takut. Kecuali engkau kosong, engkau tidak berjalan dalam kebenaran, maka engkau dapat serangan balik. Tapi kalau engkau berjalan dalam kebenaran, saya berdoa engkau adalah gereja yang unstoppable itu. Tidak ada yang bisa menyetop engkau. Amin. Dari hari ke hari, pastikan terus berubah. Alami terobosan. Katakan amin. Melampaui apa yang wajar. Kesimpulan dari apa yang kita dapat raih saat kita memiliki pola pikir rasuli. Perhatikan baik-baik. Mam simpulkan di sini bersama-sama begini. Pada waktu saudara terus benar-benar dipolakan dari hari ke hari dan terus memiliki termakin terbangun pola pikir rasuli, saudara akan melihat di sini kita akan hidup dengan melampaui apa yang wajar. Apa yang wajar bagi manusia itu biasa. Tapi saudara dengar baik, orang-orang sering berkata wajar saja, itu biasa. Saudara tidak lagi, engkau akan melampaui apa yang wajar itu. Bagi mereka yang hidup berdasarkan pola pikir rasuli, mereka tidak akan pernah membandingkan jumlah atau apa yang mereka miliki dengan kebutuhan yang ada di depan mereka. Perhatikan baik-baik, engkau tidak lagi membandingkan jumlah atau apa yang ada pada engkau, karena pola pikirmu diubahkan. Bukan soal hal yang engkau peroleh, harta, kekayaan, jabatan, tapi bagaimana engkau terus hidup di dalam kebenaran. Jika itu bicara tentang jabatan, jika itu bicara tentang berkat, engkau tidak lagi lihat jumlah, karena engkau akan hidup oleh karena anugerah Tuhan. Engkau akan menjalani yang engkau bangun adalah pola pikir kebenaran. Itu terpola benar. Katakan amin. Bagi mereka terpenting adalah, dengar baik-baik, bagi mereka orang-orang yang membawa pola pikir rasuli, dengar baik, bagi mereka yang terpenting adalah bahwa Tuhan telah berfirman dan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu. Kalaupun mereka tidak memiliki apapun yang untuk saudara, apapun untuk menggenapi apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan, misalnya dalam pekerjaan Tuhan, perhatikan baik-baik, dibutuhkan ketaatan kita. Kalaupun saudara mungkin sudah berusaha dan saudara melakukan bagian-bagian yang saudara dapat lakukan, tapi saudara misalnya tidak menggenapi itu, mereka akan mulai mempergunakan firman yang Tuhan telah katakan. Jadi selalu kita punya jalan untuk kita mulai memperkatakan firman, deklarasi, doa. Karena itu saudara, kekuatan kita adalah doa. Mari bangun kehidupan doamu makin mengalami peningkatan. Intensitas Roh Kudus bekerja di dalam engkau. Firman dan roh akan terus bekerja. Bangun kehidupan doamu makin kuat. Karena profetik apostolik itu, apostolik profetik akan terus, urapan ini akan terus bekerja di dalam hidupmu. Amin saudara. Saya berdoa saudara, sehingga kita terus dapat mempergunakan firman yang Tuhan telah katakan, dan mulai saudara untuk mencipta apa yang kita butuhkan dan menyelesaikan perintah Tuhan. Apa yang saudara kita mungkin Tuhan berikan kita arahan, apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak lagi terbatasi karena tidak ada uang, tidak ada ini. Tapi saudara, mulai dari saudara engkau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mungkin kalau saudara kita tidak punya apa-apa, kita melihat gereja kita bukan gereja yang banyak uang. Saudara dengar baik-baik, jemaat kita hanya jemaat sederhana. Jemaat-jemaat yang benar-benar hanya hidup dari firman, dari anugerahnya kita hidup. Tapi kita terus terpola melakukan firman, menghidupi firman, sehingga setiap kali ada agenda di dalam rumah, tidak ada lagi istilah jalan proposal. Mari kita terus menabur dari apa yang kita punya untuk demi agenda Tuhan. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat. Engkau diberkati supaya hidupmu menjadi berkat.
di dalam rumah rohani, agenda Tuhan dapat terlaksana, visi Tuhan dapat tercapai. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, mandat kerajaan ini dapat menyebar luas. Banyak orang dipulihkan, banyak orang dimerdekakan, dan mereka terima pemerintahan Tuhan. Katakan amin. Oh, bayangkan kondisi gereja yang mula-mula. Saudara coba renungkan sejenak kondisi gereja yang mula-mula. Apa yang terjadi, saudara? Minta waktunya sedikit. Ketika mereka tidak ada apa-apa, milik satu orang menjadi milik bersama. Mereka terus berbagi, para rasul-rasul. Saudara perhatikan peristiwa yang terjadi ketika Ananias dan Sapira menjual tanah mereka demi untuk menyokong para rasul-rasul untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi ketika mereka melihat uang, mereka menipu para rasul-rasul dan mereka mati, kedua-duanya mati. Saudara dengar, karena itu saudara mari kita terus belajar. Tidak ada lagi hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak akan mati jasmani, tetapi pun jika terjadi, Tuhan akan bekerja. Karena itu jangan main-main. Jika Tuhan berbicara di dalam hatimu, Tuhan taruh dalam hatimu, belajar taat, belajar dengarkan Tuhan. Jangan engkau mempertahankan sesuatu. Engkau harus, kalau itu bicara tentang uang, itu bicara tentang berkat, itu bicara tentang hal-hal yang harus engkau taati. Taati saudara, karena Allah sedang membuktikan, menunjukkan dirinya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Jika kita mulai memiliki pola pikir rasuli dalam hidup kita, kita akan mulai saudara berubah menjadi orang-orang percaya yang tidak akan dapat dihentikan oleh apapun. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu mengatakan hidupmu berbeda, ada sebuah perbedaan. Akan ada sekumpulan orang yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, orang percaya yang tidak biasa, dan sekarang sedang dimunculkan oleh Tuhan, sedang terus dibangkitkan oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa firman dan roh, sehingga dunia tahu, dunia melihat melalui firman yang Tuhan sudah lepaskan dan Tuhan sudah impartasikan. Roh Kudus mendownloadnya bagi kita. Gereja Tuhan akan mulai memunculkan sesuatu kuasa pengurapan yang luar biasa, unstoppable church, sebagai gereja yang penuh dengan kemuliaan hadirat Allah. Mereka akan berjalan dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mereka akan menceritakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semua pekerjaan musuh, semua pekerjaan setan betul-betul dihancurkan di dalam hidup mereka. Katakan amin. Oh, saya berdoa dan saya percaya. Mari terus imajinasikan. Kita terus akan melihat orang-orang benar yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Orang benar yang sedang dibawa oleh Tuhan hari-hari ini, saudara. Jangan dengar apa kata orang terlalu rohani, terlalu so suci, dan lain-lain. Jangan dengar. Engkau tidak hidup menurut apa kata mereka, tapi engkau hidup apa kata firman, dan engkau sedang melihat terobosan itu terjadi. Oh, hari ini saya berkata pada saudara, mari terus terbakar, terus menyala, terus terima api Tuhan. Hari lepas hari engkau akan alami peningkatan, akan alami terobosan. Jangan ada delay, jangan ada penundaan, jangan ada saudara-saudara harus menyetop pekerjaan musuh. Segera mundur dari hidup kita dan katakan, aku hanya berpegang Tuhan, karena aku percaya Tuhan dalam pemimpinku. Roh Kudus akan bekerja dan ini makin menjadi nyata dan melatihku. Katakan amin. Mari doa saudara. Hari ini saya percaya kita semua menerima impartasi pola pikir rasuli. Mari terus hidupi firman dari hari ke hari. Kristus harus menjadi nyata di dalam hidupmu. Tunjukkan Kristus ada di dalam dirimu. Ketika saudara hidup di dalam kuasa, maka segala roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada. Roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Jadi tunjukkan engkau dan kita di dalam Kristus di dalam kita. Mari saudara. Oh, mari doa. Ya pakarabasyakaralabase. Likata karalabasandaralamasikiaralabasandaralamase. Kota karalabasikiaralabasandaralamasikiaralabasandaralamase. Oh, rata syakaralabasikia. Mari doa. Ayo deklarasikan, kita sepakat di doa serentak ini. Terus deklarasikan. Kita karalabasyakaralabasyakaralabasyakaralabas. Likata karalaba yombo rebe sekere bebe baba baba di babara sere be dalaba basidia laba ota karalaba shikira laba sandara lamako likaralaba sokoro boya baraba sendera baba oh yeah. Ambil waktu
ambil waktu, ayo doa, ayo doa, ayo doa. Doa dalam roh, doa dalam roh. Berbahasa roh, bahasa roh. Ayo deklarasikan, deklarasikan. Syakata karalabasi kiralabaralabase. Terus Tuhan kerjakan, firman-Mu menyebar, firman-Mu kami terus gemakan, gemakan. Kami deklarasikan, bumi Timika penuh dengan kemuliaan hadirat Allah, atmosfer surgawi. Orang-orang benar akan terus dibangkitkan, orang-orang percaya akan terus diperlengkapi dari hari ke hari. Makin meningkat di dalam Engkau. Pola pikir rasuli terbangun secara akurat. Gereja tidak lagi menjadi gereja yang biasa-biasa. Ora labasaka labase. Ora pola pikir rasuli terbangun akurat. Kita karena orang-orang diutus, orang-orang yang membawa mandat kerajaan, tidak lagi menjadi anggota gereja biasa, tapi mereka menjadi barisan tentara Tuhan yang kuat. Ora labasaka labasandara labasaka labase. Terjadilah, 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 terjadilah di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini semua kami terus terbakar, makin terbangun akurat. Hari ini pola pikir rasuli membawa kami semua mengerti bersama-sama. Maka kami percaya hidup kami tak akan sama. Unstoppable Church, gereja yang tidak bisa dihentikan, gereja yang tidak bisa di-stop, gereja yang tidak bisa dihalangi oleh apapun, karena selalu ada jalan keluar. Selalu mereka mampu sanggup mengatasi. Mereka selalu ada jawaban. Dari ruang tata ada bantuan. Dari ruang tata kuasa Tuhan akan bekerja. Kami berdoa terjadilah di dalam nama Yesus. Kualitas pola pikir rasuli yang terus makin akurat dari hari ke hari, makin terbangun, makin terpola. Kami berdoa terjadilah di dalam nama Yesus. Oh takaralabas syakaralabase. Termatrai di dalam nama Yesus. Firman bekerja. Setiap keluarga rohani menerima impartasi firman siang hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja atas mereka semua. Dilawat, dicama, makin terbakar, makin menyala, makin bergairah, makin strong di dalam Engkau. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih siang hari ini Tuhan. Anugerah Allah terus memampukan kami. Seluruh keluarga ini sehat-sehat dan baik-baik. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada apapun. Kalau mereka mengalami tekanan, radar rohani mereka berfungsi dengan akurat. Di dalam nama Yesus. Terus mengembangkan kehidupan, membaca firman, merenungkan firman, berbahasa roh menjadi bahasa roh menjadi bahasa doa. Terus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dapat membiarkan Roh Kudus dapat leluasa bekerja, leluasa mengevaluasi, membenahi seluruh hidup kami sehingga hidup kami tak sama lagi. Di nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih siang ini kami berdoa. Impartasi Tuhan terjadi atas kami semuanya. Oh dialah baik keluarga rohani di dalam jemaat di sini, keluarga rohani dari gereja-gereja yang lain. Oh yang ada di kota Timika, ada di luar kota Timika, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Roh Kudus bekerja secara ajaib. Kiranya berkat Allah terus membawa kami. Oh pola pikir rasuli terbangun. Kami tidak menjadi gereja yang biasa lagi, tapi gereja yang unstoppable. Gereja yang tidak bisa dihentikan dari hari ke hari karena alami terobosan. Oh dialah baralaba syakaralah, bangkit di dalam roh. Iman kami akan berfungsi. Iman yang luar biasa, bukan iman yang biasa-biasa. Kami berdoa terjadi. Oh jika ada keluarga rohani yang sakit, kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami berkata, bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan. Terjadi, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami, kota kami terus doa. Biar impartasi Tuhan terjadi. Kuasa kebenaran menjamah, menset seluruh kepemimpinan yang ada di bangsa kami, di kota kami. Apapun yang ada yang sedang diperbaiki, strategi-strategi yang baik untuk pembenahan di bangsa dan di kota kami Tuhan. Pemerintah semua bila berjalan dengan baik. Kami doakan di dalam nama Yesus. Pandemi COVID-19 kami berkata, kuasa Tuhan bekerja, membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh membangun hidupnya di dalam Engkau. Hidup akurat, hidup sungguh-sungguh sehat, protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Strong in the spirit itu ada di dalam kami. Apapun yang kami lewati, kami percaya. Kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk siang ini Bapak. Seluruh keluarga rohani yang terus tersedia, Allah memberkati mereka, Bapa memberkati mereka, Roh Kudus memberkati mereka semua. Jadilah pelatih kami selalu ya Roh Kudus. Bawa kami dan pimpin kami setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Yesus. Yang hari ini
kasih untuk urapan-Mu yang bekerja di sini. Makasih untuk pewahyuan firman-Mu. Di nama Yesus. Seluruh keluarga rohani yang sudah menerima berkat impartasi sama-sama yang percaya katakan amin. Rohani, apa kabar semua? Pasti baik-baik. Mam terus berharap kau terus alami impartasi firman, makin bergairah, makin hari makin meningkat di dalam dia, alami terobosan, dan pastikan kita terus saling mendoakan, satu hati, satu roh, satu tujuan, satu agenda. Mam percaya kuasa Tuhan akan makin dinyatakan. Kita terus alami realita hadirat Tuhan itu dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, rumah tangga kita, karena kita terus mempolakan hidup kita dengan benar. Amin. Tuhan kiranya menolong kita semua, memberkati kita semua. Ya, menyapa halo semuanya. Kiranya makan siang hari ini akan memberikan nutrisi yang bergizi, ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga yang cukup. Ya, semua karena ada agenda Bapak ke depan yang luar biasa yang akan kita kerjakan. Mari tetap solid, tetap setia, tetap bergandengan tangan, dan Tuhan akan memberkati kita semua siang ini. Shalom dan selamat siang, sampai bertemu besok.